mungkin satu-satunya gang hijau yang bertahan sampai saat ini, inilah kayaknya. Saya tuh ya tanamannya sayurannya yang ringan-ringan aja, nggak yang berat-berat. Kenapa? Kalau berat-berat kan butuh lahan, butuh macam-macam lah. Karena tempatnya lokasinya nggak ada, ya yang gampang-gampang panen aja, seperti sayur, sawi, kangkung, bayam. Tahunya ibu-ibu itu panen tuh harus di kebun. Oh, ini kok di sini bisa ya? Ya bisa. Karena apa? Karena sekarang tuh pengetahuannya udah makin luas lah. Kita cara nanam-nanam yang praktis tuh makin dikembangkan lah. Jadi panen tuh nggak harus di kebun, nggak harus di sawah. Jadi gang kecil juga bisa. Hari ini kita sedang berada di Taman Warna-Warni Jembatan 5, yaitu sebuah gang hijau yang benar-benar hijau. Seperti tampak dari belakang kita ini, tanaman-tanaman gantung sengaja ditaruh biar lebih asri, lebih hijau. Nanti kita lihat ke belakang ada apa, karena gang hijau ini konsep hijau yang lengkap. Ada taman bacaannya, ada urban farmingnya, dan tempat istirahat buat para warga di sini. Perkenalkan, ini kebun mini saya. Di sini ada sayuran hidroponik. Dan untuk yang di atas ini saya menggunakan polybag dan menggunakan sistem organik. Kenapa saya taruh di atas? Karena keterbatasan lahan, dan terus terang saya udah minta izin sama yang punya rumah, dan yang punya rumah juga mengizinkan, alhamdulillah mengizinkan, ya diperbolehkan. Saya pilih di sini lokasinya karena di sini mataharinya lebih kuat, dia bisa lebih dari 12 jam matahari di sini. Karena itu matahari itu yang dibutuhkan oleh tanaman. Mungkin ada yang bertanya bagaimana cara menyiramnya, karena ada di atas. Ya, saya praktekkan caranya. Ya, kita ambil tangga dulu. Nah, ini tangga besi kebetulan saya ya. Nah, ini tiap hari nih gini. Nah, Bu, air Bu. Nah, kita menggunakan selang. Nah, ini Bu RT ini. Nah, kita menggunakan selang ini. Nah, kita ini. Saking mau nanam sayuran sampai begini nih. Tuh. Ya, ini kita agak maju ke depan kan. Jadi halaman rumah warga tuh nggak basah ini. Di luar halaman rumah warga ini. Saking mau nanam sayur, bagaimana caranya? Apa aja dipakai dan ya awalnya gang saya ini kumuh dah, kumuh, seram, jorok, ya pokoknya nggak bisa dibayangkan dah. Tapi waktu itu ya saya tuh kayaknya merasa resah juga sih. Nah,
waktu tahun 2018 saya mulai kumpul sama warga. Nah, bagaimana caranya nih biar gang ini ya nggak usah hijau lah, yang penting rapih, tertata lah. Ya udah mulai dari situ kita mulai pelan-pelan dari tahun 2018 tuh kita mulai tata pelan-pelan apa ya yang tadinya kumuh, ya, bukan kumuh aja tapi serem. Karena seremnya apa? Karena jam 9 malamnya udah nggak ada yang berani lewat di sini. Ya karena ya mungkin dulu kan rawan juga sih. Jadi takut lah, nah gelap, serem, bau lagi. Ya malum kalau saya ceritain ya ini dulu bahasa terpanjang nih. Ya jadi aduh malu lah kalau cerita mah. Ya udah mulai 2018 saya mulai pelan-pelan mulai nata, berkolaborasi dengan pihak kelurahan. Ya kebetulan saya dipanggil juga waktu itu sama pihak kelurahan. Saya ditegur beberapa kali sama kelurahan. Kamu jadi RT begini, wilayah kumuh apa? Aduh saya jadi malu sama kelurahan. Ya udah dah kita bergerak lah sama warga dah. Nah udah mulai jalan, sedikit-sedikit saya beli pohon apa. Nah saya mengajukan permohonan ke kelurahan minta bantuan supaya tanaman-tanaman sayuran apa. Nah kebetulan direspon sama pihak kelurahan. Alhamdulillah saya diikut sertakan di pelatihan hidroponik waktu itu tahun 2019. Saya ikut dipesertakan pelatihan hidroponik di Sudin KPKP Jakarta Barat ya. Ya itu mulai dah. Nah kita cara nyemainya mulai belajar karena kita udah pelatihan, kita bisa belajar di sini. Banyak yang belajar sih di saya di sini. Saya sering posting di media sosial ya. Jadi saya sering katakan di situ bahwa kita juga bisa menanam sayuran di lahan yang ya boleh dikatakan nggak punya lahan. Saya sering di media sosial saya sering posting yang ngomong gitu. Walaupun lahan terbatas tapi kita juga bisa menanam sayuran gitu. Banyak yang DM ke saya, cara gimana? Ya udah saya kasih tahu gitu. Cara nyiremnya apa gitu. Alhamdulillah saya udah bisa membuktikan bahwa kalau kita mau hobi, terutama hobi dulu deh. Kalau nggak hobi mah susah bener. Nah ini kita lahan sempit ini bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin buat sayuran. Gimana, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, gimana? Lingkungan enak kan? Ya. Lingkungan mantap Pak? Mantap. Nomor 1. Ayo. Sengaja saya tanam pohon-pohon ini seperti serigading dan pakis untuk menyerap polusi udara. Ya, karena tempat kita nih lingkungan padat penduduk, jadi ya kita banyakin tanaman-tanaman pakis dan serigading. Bagus tuh buat menyerap udara, menyerap polusi udara. Setelah kami coba nanam tanaman-tanaman seperti yang ada di sini, ya alhamdulillah lingkungan kami menjadi lebih hijau, lebih bersih dan lebih sejuk. Ya ini yang membuat warga tuh makin cinta sama lingkungannya sendiri. Ya hari ini kita rencananya mau panen bersama ibu-ibu, ada ibu PKK Pokja 3, Ibu Nelly. Nah ini instruktur taman, instruktur pertanian ini. Nah ini Bu RT, nah kita dibantu juga sama tim PPSU yang biasa tiap hari ada di sini. Karena tanamannya ada di atas, ya kita naik dulu ke atas, kita estafet turun ke bawah, dibantu sama tim PPSU. Ya, kita naik ke atas.
Depan. Depan. Nah. Saya tuh di sini setting ya tanamannya sayurannya yang ringan-ringan aja, nggak yang berat-berat. Karena apa? Kalau berat-berat kan butuh lahan, butuh macam-macam lah. Karena tempatnya lokasinya nggak ada, ya yang gampang-gampang panen aja seperti sayur, sawi, kangkung, bayam, kayak begitulah. Jadi yang gampang-gampang. Jadi kita pakai metode ini cuma 2 aja di sini mah. 1 ya hidroponik, 2 ya polybag yang manual biasa itu. Ya, alhamdulillah kita pakai tanahnya itu bukan tanah biasa, tanah kompos ya, campuran kompos itu. Kalau kita habis kita ngajuin melalui Pak Sugi ya, Pak Sugi ini apa bibit habis nih. Ya udah Pak Sugi tuh bikin surat ke Sudin KPKP. Ya alhamdulillah kalau buat jembatan 5 sih direspon langsung dikirim. Karena tahu emang digunakannya benar gitu. Tahunya ibu-ibu itu panen tuh harus di kebun. Oh, ini kok di sini bisa ya? Ya bisa, karena apa? Karena sekarang tuh pengetahuannya udah makin luas lah. Kita cara nanam-nanam yang praktis tuh ya perkembangan teknologi pertanian kan makin canggih gitu. Nah ini jadi panen tuh nggak harus di kebun, nggak harus di sawah. Jadi gang kecil juga bisa. Ya ini hasil panennya, ya karena panen ini secara bertahap, di atas masih banyak. Ya. Karena panennya bertahap, ya kita bagian ke warga juga bergilir. Ibu-ibu, nih Bu, ayo Bu, nih panennya Bu. Nih, alhamdulillah Bu. Ya, ya Bu. Saya tuh sebetulnya kalau saya lihat dari program-program pemerintah ya ada tuh sebenarnya program ketahanan pangan nasional. Kita dari dalam skala kecilnya aja gitu ya. Ya kita karena lokasi yang nggak ada, sempit. Jadi program ketahanan pangan nasional kita terapkan di lokasi saya di sini. Ya sekaligus juga buat mengisi waktu-waktu sibuk, waktu-waktu luang ibu-ibu. Nah kita nanam buat program ketahanan pangan di sini. Selain kita berkebun di gang, ya kebetulan kita juga ada balkon ya semacam rooftop lah gitu. Rooftop ya di atas rooftop ini ya ditanemin sebangsa lidah buaya, tomat, anggur. Ya, alhamdulillah anggurnya udah mulai berbuah ini. Terus ada semangka. Manfaat berkebun di halaman atau di sini ya satu buat ngilangin stres sebetulnya mah. Selain hobi juga ngilangin stres. Jadi kalau kita berkebun begini kayaknya plong pikiran, nggak ada pikiran ruwet-ruwet hilang tuh. Terutama ya sejuknya ini. Ini belum merambat semua aja, kalau udah merambat semua ya tambah sejuk ini. Setelah saya nata mulai gang hijau ini, mulai dari tanaman-tanaman yang kecil-kecil ya. Nah saya punya ide lagi, saya mau bikin gang hijau tapi beda dengan yang lain gitu ya. Saya bilang, cobalah saya konsultasi sama pihak kelurahan, Pak saya mau bikin taman baca, gimana? Oh iya, bikin aja. Terus dari pihak kelurahan minta saya bikin surat.
untuk pengajuan buku-buku dari Sudin Pusip. Ya, alhamdulillah saya ngajuin ke kelurahan. Nggak lama datang buku-buku dari Sudin Pusip Jakarta Barat. Ya pokoknya kita buka, anak-anak seneng baca, kumpul daripada dia main di jalanan kan. Main jalanan, main HP, main apa. Nah mulai dari situ tuh, karena ada beda Gang Hijau tapi beda ada taman baca. Nah ini mulai dah tuh, mulai viral dari situ. Dari taman baca itu mulai viral tuh. Alhamdulillah itu. Ini saya mau panen, mau masak di rumah, di sayur, di kebun sendiri, di kebun sendiri. Balkon ini tempat balkon saya, suka nanam tomat sama sama suami saya. Jadi ini mau diambil buat nemenin sayur sesim. Sekarang kita mau masak nih, masak sesim. Hari ini lagi ada penimbangan bank sampah di Gang 9, RT 13, Jembatan 5. Biasanya kita lakukan penimbangan itu 2 minggu sekali. Ini berapa kilo? 2 minggu sekali. Kadang juga seminggu sekali, tergantung permintaan sama warganya. Kami mengadakan kegiatan pemilahan bank sampah ini supaya ada kegiatan juga buat ibu-ibunya, dan untuk hasilnya juga lumayan itu buat keperluan dapur. Selain itu, kegiatan ini juga dilakukan untuk mengurangi dan meminimalis pembuangan sampah di TPA. Di sini 24 jam nonstop bersih terus. Ya alhamdulillah pilah-pilah sampah sekarang
nggak ada sampah-sampah yang berantakan sini, nggak ada. Ya udah di rumah udah dipilah dia gitu. Ya berkat bank sampah. Ya tadinya kalau tuh ya kita nggak tahu tuh buangnya kemana tuh warga tuh. Mungkin ke depan jalan-jalan kali Pak ya, atau ke depo bank sampah kali gitu. Mungkin ya. Tapi pas digerakin sama Bu RT sama saya ayo sekarang kumpulin di taman. Kumpul bruk langsung banyak aja tuh. Nama saya Sari, saya sudah 17 tahun tinggal di Sawalio 5. Perbedaannya jauh banget ya. Kalau dulu tuh kumuh kalau dibilang. Kalau sekarang kan udah lebih asri, banyak pohon-pohon gitu, terus lebih nyaman lah kalau anak-anak main di sini juga udah ada taman bacaan, ada kolam ikan juga kan. Jadi lebih ada penghijauan tuh lebih adem lah. Ya emang kalau dulu sih kebanyakan ya pada buang sampah sembarangan ya, tapi kalau sekarang sih ya alhamdulillah pada ngerti masing-masing manfaat hadirnya bak sampah. Kita jadi bisa memilah-milah sampah biar lingkungan lebih bersih dan kebetulan aku juga punya warung, jadi kemasan sampahnya aku kumpulin, uangnya kan lumayan buat anak-anak jajan gitu. Ya perubahan yang saya rasakan semenjak adanya Gang Hijau ini kepada masyarakat ya, yaitu satu, masyarakat lebih peduli sama lingkungan, kesadarannya meningkat, kesadaran untuk berbuat lebih bersih, lebih sehat itu meningkat. Ya meningkatnya karena kalau bukan kita siapa lagi yang mau merawat lingkungan kita sendiri gitu. Ketika melihat hasil sampai sekarang ini 6 tahun ya udah lebih dari keinginan saya sebetulnya nih. Ini udah mau lebih keinginan saya. Loh, ini kok jadi, kalau dipikir-pikir kok jadi begini ya? Kok udah luar biasa banget gitu. Mungkin kalau yang sering ngeliat nggak kaget, tapi kalau orang baru datang kaget. Kalau saya perhatiin memang banyak juga sih komunitas-komunitas Gang Hijau tuh datang kemari mau ngeliat kok enak amat lingkungan sini, kok asri amat. Padahal ada di tengah-tengah pemukiman padat penduduk loh. Jadi kalau kita ada di sini itu nggak berasa kalau kita tuh ada di lingkungan padat penduduk, lingkungan kumuh. Tapi silakan aja kalau memang lingkungan saya ini bagus, boleh dicontoh.